Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom sore hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Karullah sebagai moderator, dan rekan-rekan saya bernama Ahmad Abdal Zebua, yang selanjutnya Raffi Fadri Masa, yang terakhir Zahwa Mulia Fitri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hazard identification. Materi hazard identification yang akan dibacakan oleh Ahmad Abdal Zebua. Pada Ahmad Abdal Zebua dipersilakan. Baik, saya Ahmad Abdul Zubwa akan membacakan apa itu hazard identification. Hazard identification atau disebut dengan analisis identifikasi bahaya adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya yang terkait dengan suatu aktivitas, proses, atau sistem kerja. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, atau kondisi yang tidak aman di tempat kerja. Terdapat 8 item pengerjaan pada pemasangan wastafel. Yang pertama, pemotongan pipa. Yang kedua, fabrikasi wastafel. Yang ketiga, pengeboran dinding. Yang keempat, pembengkokan plat wastafel. Yang kelima, pemboran plat. Yang keenam, pemotongan plat. Dan yang ketujuh, pemasangan wastafel. Next. Jenis-jenis hazard terbagi atas 4, yaitu people, equipment, material, dan environment. Yang pertama yaitu pemotongan pipa. Dampak bagi orangnya atau people yaitu berupa hazard fisik, di mana pada saat pemotongan pipa terjadi luka tangan akibat tangan terluka dekat dengan pemotongan pipa. Pada equipmentnya, kerusakan peralatan karena tidak melakukannya secara tepat, seperti membuat mata gergaji rusak. Pada materialnya, dampak yang terjadi yaitu ketika terjadi kecelakaan sehingga pipa salah potong dan menyebabkan pipa tersebut tidak bisa digunakan. Dan dampak bagi lingkungannya yaitu ketika pipa tidak bisa digunakan, maka dibuang dan menjadi limbah sampah. Yang kedua yaitu fabrikasi. Dampak pada manusianya itu berupa hazard fisik, di mana pada saat mengangkat atau memindahkan wastafel yang berat, terjadi cedera pada punggung. Dampak pada environment-nya tidak ada. Dampak pada materialnya yaitu karena kurangnya hati-hati dalam mengangkat wastafel tersebut, sehingga menyebabkan pipa patah atau rusak. Dampaknya pada lingkungannya itu ketika pipa patah, maka tidak bisa digunakan lagi sehingga menjadi limbah. Kembali ke moderator. Terima kasih pada Ahmad Abdal Zebua yang telah mempresentasikan sebagian dari pengerjaan pada pemasangan wastafel. Selanjutnya, yang ketiga, pengeboran dinding yang akan dibacakan oleh Raffi Fadri Masa. Pada Raffi, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mengebor dinding. Pipelnya kuat memegang bola sehingga mata bola mengenai tangan. Equipmentnya kerusakan alat karena tidak menggunakan dengan tepat sehingga bol rusak. Kerusakan pada material, kesalahan pengeboran sehingga menyebabkan dinding retak atau bolong yang besar. Dampak pada lingkungan.
Proses pengebaran dapat menyebabkan polusi debu di sekitar kerja yang bisa merugikan manusia. Pembengkokan berat, wastafel, pipelnya, cedera fisik contohnya saat mengoperasikan alat-alat seperti mesin potong, tangan terjepit, saat mengoperasikannya banyak-banyak. Equipment-nya tidak ada. Dampak materialnya. Kesalahan saat memotong pelat untuk membuat wastafel menyebabkan pelat tersebut akhirnya dibuang. Dampak pada lingkungan. Serpihan pada saat memotong pelat menyebabkan pencemaran lingkungan. Terima kasih kepada Raffi Fadri Masa yang telah membacakan sebagian pengerjaan pemasangan wastafel. Selanjutnya, pengoboran plat yang dibacakan oleh saya sendiri. Untuk orangnya, contoh tangan luka karena serpihan logam plat yang sedang dibor. Equipment-nya disebabkan kerusakan atau aus yang digunakan tidak tepat atau berlebihan. Selanjutnya, untuk material, dikarenakan bornya rusak sehingga lubang platnya tidak sempurna. Untuk lingkungan, serpihan atau abu pada saat membor plat menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk memotong plat, orangnya contohnya adalah tangan terluka saat terkena serpihan logam plat yang sedang dibor. Equipment-nya menyebabkan kerusakan aus karena digunakan tidak tepat atau berlebihan. Untuk materialnya, dikarenakan bornya rusak sehingga lubang platnya tidak terlubangi dengan sempurna. Untuk lingkungan, serpihan atau abu pada saat membor menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya item pengerjaan pada pemasangan wastafel yang memasangkan wastafel dibacakan oleh Zawa. Pada Zawa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu memasang wastafel. Contoh bahaya pada pipel yaitu ketika pada saat pemasangan ada beberapa tahap pemasangan yang dilupakan yang mengakibatkan wastafel tidak kokoh atau kuat dan akhirnya jatuh menimpa orang yang memasang. Pada equipment tidak ada. Selanjutnya pada material, contohnya tidak sengaja menjatuhkan wastafel yang sudah difabrikasi sehingga menyebabkan rusak atau pecah. Pada lingkungan, contohnya serpihan atau abu pada saat membor plat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah atau yang janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.